Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baik sahabat, kita akan mulai sebentar lagi pengajian kita. Insya Allah kita akan tawasul dulu di awal ini untuk ahli kubur, untuk nabi kita, untuk ulama-ulama, dan untuk orang tua kita. Sambil menunggu sahabat ras dakwah yang lain ya bergabung dengan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ajwajihi wa auladihi wa juriyati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadratin ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa awliya wa syuhada wa sholihin wa sahibatihi wa tabi'in wal ulama wal musallin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Asy Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami'in ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat man masyaqira aldi wal maghribiha bariha wa bariha, khususan abana wa amatina wa ajadina wa jadatina wa masyakina wa masyakini masyakina la ilaha wa basabina, khususan ya ahli kubur. Ya, sebutkan sahabat yang baru bergabung orang tuanya yang ingin mengirimkan Al-Fatihah buat orang tuanya di awal pengajian ini, silakan disebutkan nama orang tuanya masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hayati binti Sairi bin Sunisin bin Adam, Suhartini bin Adam, Hadis binti bin Adam, Damro bin Adam. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat syai'u lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarril ghasikin idza waqab wa min syarril ghasikin idza waqab min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik sahabat Ras Dakwah yang disayangi Allah, pagi ini kita akan mengkaji seputar padang mahsyar, menemani liburan sahabat, ya, ayah bunda yang sudah bergabung. Insya Allah Allah berikan keberkahan, ya. Kita berdoa senantiasa Allah sehatkan badan kita, badan keluarga kita untuk beraktivitas, untuk beribadah. Ya, kita berdoa Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman kita, ya, istiqomah beribadah kepada Allah. Karena bicara ibadah kepada Allah ini adalah persiapan terbaik kita untuk menuju digelarnya acara besar di depan kita. Ya, digelarnya event terbesar manusia, ya, yang kita kenal dengan acara padang mahsyar, yang kita kenal dengan acara hisab atau acara mizan, acara pembalasan atas amal baik kita. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, ya, dan balasan-balasan amal buruk manusia misqala dzarratin sarran yarah. Sahabat billah, segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, yang masih memberikan kita nikmat iman Islam, ya, memberikan kita kekuatan, inayah, hidayah untuk senantiasa memegang erat-erat, ya, sholat kita, membiasakan lidah kita mensucikan Allah, ya, membiasakan lidah kita memohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Beristighfar saja, kita tidak tahu dosa mana yang akan Allah hapus, saat kita di mana, saat sedang berbicara sama siapa, ya, kita tidak tahu. Tapi beristighfar saja, sebanyak mungkin kita beristighfar kepada Allah, Allah yang akan melihat titik-titik dosa itu kapan kita lahirkan. Yang mudah-mudahan Allah hapus, Allah ampuni, dan tidak ada satu dosa pun yang kita bawa ke padang mahsyar. Salawat dan salam juga insya Allah kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memuliakan Nabi kita, ya, memuliakan keluarga Nabi kita, dan mudah-mudahan juga memuliakan kita, umatnya, ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbi ya Rabbal alamin. Sahabat Ras Dakwah yang disayangi Allah, kita mengawali kajian kita, ya, tadi kita sudah bertawasul kepada baginda Nabi kita sudah bertawasul kepada para sahabat, para ulama, dan almarhum orang tua kita bagi sahabat yang mungkin ada orang tuanya yang sudah meninggal dunia, ya. Maka kita akan mulai pengajian kita dengan membicarakan mengenai padang mahsyarnya Allah. Dalam firman Allah di surat Al-Zalzalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ya, ma'ijiyas durun nasu astatol yara'amalahum wa may ya'mal misqala jaratin khairan yarah wa may ya'mal misqala jaratin sarran yarah. Pada hari manusia keluar dari kuburnya, ini maksudnya keluar dari kubur adalah, ya, kita sudah kiamat, sudah habis nih semua.
Allah Subhanahu wa taala sudah ya mendatangkan kiamat dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil, hancur gunung-gunung, matahari bertabrakan dengan bintang-bintang, ya, air laut naik ya setinggi gunung, semua daratan tenggelam, tidak ada satupun makhluk yang tersisa, kuluman ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kuluman 'alaiha fan, kata Allah, semuanya akan binasa, semuanya akan mati, semuanya akan hancur, semuanya tidak akan tersisa, kata Allah. Ya, kuluman 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Kecuali wajah Allah yang kekal. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang menciptakan kita, yang mematikan dan tidak akan pernah mati, yang menghidupkan dan kekal hidup selama-lamanya. Allah hidup, tapi tidak ada yang menghidupkan Allah. Allah hanya hidup saja. Tidak ada yang menghidupkan Allah. Allah kekal, al-awwal, al-akhir. Ya. Di saat itulah kekuasaan mutlak di tangannya. Setelah itu, apa yang terjadi? Maka Allah bangkitkan seluruh manusia. Jari jemari kita sahabat Ras Dakwah akan seperti ini lagi. Ya, lengkap. Jadi kalau ada yang bertanya apa yang dimaksud dengan hari kebangkitan itu, Pak Ustadz? Ya, hari kebangkitan adalah hari kita punya badan lengkap lagi. Yang kedua kali. Ya, mata kita lengkap lagi yang kedua kali. Ya, sebelumnya hancur pada saat kita meninggal dunia, hanya tinggal belulang saja. Hanya tinggal tulang belulang saja. Ya. Wa nufikha fi suri faijahu minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ketika sangkakala ditiup, mereka dihidupkan kembali, mereka dibangkitkan kembali menuju Allah Tuhannya. Ini dalam kerangka masih di padang mahsyar ini. Menuju padang mahsyar. Jadi, apa itu hari kebangkitan, sahabat Ras Dakwah? Hari kebangkitan yang pertama kita maknai adalah hari ketika kita diciptakan untuk yang kedua kali. Kalau mata ini sekarang kita melihat ciptaan Allah di dunia, mataharinya Allah yang suatu saat Allah padamkan. Ya, kita melihat lautan Allah yang suatu saat Allah panaskan. Kita melihat gunung-gunungnya Allah yang suatu saat akan Allah hancurkan seperti bulu-bulu yang berterbangan. Ya, bumi di bawah kita, manusia, semua kita ciptaan Allah di dunia ini kita saksikan untuk yang pertama kali. Nah, mata kita pun akan menyaksikan yang kedua kali, sahabat. Yaitu pada saat kita menyaksikan langit akhirat. Kalau saat ini kita menyaksikan langit dunia di atas rumah kita, hanya masalah waktu saja. Kita menyaksikan di atas itu ada langit akhirat, sahabat. Ya, di depan kita. 2026, 2027 ke sana, kita tidak tahu. Kita akan menyaksikan langit akhiratnya Allah. Bumi akhiratnya Allah. Dan manusia-manusia di dunia yang sudah ada di akhiratnya Allah. Ya. Kemudian, untuk apa kata Allah? Fama ya'mal miskola jarotin khairoyyarah, wa ma ya'mal miskola jarotin sarroyyarah. Ya. Maka kata Allah, barang siapa yang mengerjakan amal baik, yang mungkin dia merasa belum, ya, ada dampak dari sholatnya. Gitu ya ayah bunda. Kadang-kadang ada teman-teman sahabat kita yang berkata, mengapa ya Allah ini udah rajin sholat, tapi hidup belum berubah ya. Sering baca Quran, tapi belum juga jadi orang kaya ya sahabat. Ya. Sering berzikrullah ya, tapi belum juga dagangan laris ya. Sahabat Ras Dakwah, jangan khawatir. Semuanya tidak akan sia-sia. Kata Allah dalam firman-Nya,
fama ya'mal misqala jaratin khairan yarah. Ya, Allah akan membalas, ya, kata Allah, barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat dan mendapatkan balasannya. Apa kira-kira Pak Ustadz kebaikan sebesar zarah? Ya, katakanlah misalkan kita memungut, ya, paku dari jalan, membantu orang nyebrang, ya, itu kebaikan-kebaikan kita semua. Itu pun sudah mendapatkan balasan. Ya, apalagi kalau bicara ibadah. Ya. Jadi ini kebahagiaan kita yang beriman, meyakini bahwa amal baik kita akan dibalas Allah biyaumil hisab secara sempurna. Begitu juga wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Ya, barang siapa mengerjakan kejahatan walaupun sebesar zarah, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan, ya, membalasnya. Sahabat yang disayangi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan informasi melalui Al-Qur'anul Karim, ya, tapi baginda Nabi kita pun memberikan kita informasi tentang padang mahsyar. Ya. Jadi kata Nabi kita dalam riwayat, ya, yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, ya, seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, bagaimana kita akan dikumpulkan di padang mahsyar? Masya Allah. Ya. Jadi sahabat yang disayangi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, innakum sahruna rijala warukabana watajaruna ala wujuhikum. Sesungguhnya, kata Rasul, kalian akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan berjalan dan juga dalam keadaan ada yang berkendaraan, serta ada juga yang diseret dengan wajah-wajah mereka. Diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi, ya, hadis ini hasan, dinilai oleh Albani dalam Syarih Al-Tarigh. Kemudian sahabat Abu Sa'id bertanya, ya Rasulullah, bagaimana orang-orang kafir itu digiring dengan wajah mereka berjalan pada hari kiamat? Kemudian Rasulullah menjawab, bukankah Allah yang membuat seseorang berjalan dengan kakinya, mampu membuat mereka berjalan dengan wajahnya? Na'udzubillah. Sahabat, jadi di hari kiamat nanti, di hari kebangkitan nanti, perjalanan menuju padang mahsyar itu perjalanan yang panjang. Ada saudara kita yang berjalan, ada saudara kita yang berlari, ada saudara kita yang naik kendaraan, sampai ada saudara kita yang berjalan dengan wajahnya sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Disesuaikan dengan amal ibadah masing-masing. Jadi seperti kita ada kebangkitan di tempat ini, maka kita semua berjalan ke sana, itu ke padang mahsyarnya Allah. Jadi ini, ya, prosesi pertama sebelum dimulainya pengadilan Allah. Kemudian pada hari kiamat, kata Rasulullah, ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ini berarti hadis muttafaq alaih. Pada hari kiamat matahari akan didekatkan jaraknya terhadap makhluknya hingga hanya sejauh 1 mil saja. Ya, 1 mil kalau bahasa panas seperti 1 jengkal. Kemudian Sulaim bin Amr yang merawikan hadis ini berkata, demi Allah aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan 1 mil. Apakah ukuran jarak perjalanan atau alat yang dipakai untuk bercelak mata? Kemudian Nabi menjawab, sehingga manusia tersiksa di dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya sendiri atau dosa-dosanya sendiri. Ya, di antara mereka, kata Rasul, ada yang keringatnya hanya sampai kedua mata kaki saja. Ada yang sampai kedua lutut saja.
ada yang sampai pinggang saja, serta ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min jali. Ya, kita berdoa ya sahabat Ras Dakwah, mudah-mudahan ya, kita termasuk hamba-hamba Allah yang tidak pernah ya, merasakan keringat kita, walaupun hanya sejengkal tumit saja. Kita berdoa kepada Allah agar keringat kita tidak membasahi walaupun hanya sebatas tumit. Keringat kita tidak membasahi kita walaupun hanya sebatas lutut. Keringat kita tidak membasahi kita walau hanya sebatas pinggul. Kita memohon kepada Allah agar apa, sahabat? Agar Allah membawa kita dari tempat kita dibangkitkan di alam kubur menuju padang mahsyar dengan cara dinaungi oleh kendaraan yang Allah siapkan. Ya. Ada yang berkata sahabat, kita ada yang meriwayat itu adalah kuda-kuda yang indah, yang gagah, yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang soleh. Untuk apa? Untuk melindungi hamba-hambanya yang bertakwa, agar perjalanannya menuju padang mahsyarnya Allah bukanlah perjalanan yang menyiksanya. Bukanlah perjalanan yang berat. Bukanlah perjalanan yang membuat dirinya kehausan dan kelaparan. Ya. Karena apa? Karena saat itu sudah tidak ada lagi ya, kegunaan dari apa-apa yang ada di dunia ini, sahabat. Sebanyak apapun ya, saudara-saudara kita saat ini dengan harta dan jabatannya, tapi pada saat mereka sudah dibangkitkan Allah, maka semuanya tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka beruntunglah di sini sahabat Ras Dakwah yang senantiasa menjaga ibadah. Insya Allah itulah yang akan meringankan kita di yaumil hisab. Kemudian Rasulullah bersabda kembali, ya, pada hari yang sangat panas itu Allah akan memberikan naungan kepada sebagian hamba-hamba pilihannya. Tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah. Ya, jadi ya, kata Nabi kita, di situasi yang mencekam itu, Allah memilih 7 golongan. Ya. Allah memilih 7 manusia yang masuk dalam golongan ini. Ya mungkin golongan pertama ada 1 miliar orang, kita nggak tahu. Golongan kedua ada 1 miliar orang, golongan ketiga ada 1 miliar orang, golongan keempat ada 1 miliar orang. Kita tidak tahu. Di dalam 7 golongan ini ada berapa yang Allah ya, yang masuk dalam golongan tersebut. Tapi mari kita dengar ya, siapa saja dan kita evaluasi apakah kita termasuk kira-kira dari ke-7 golongan ini. Tapi sebelum jauh ke sana, mungkin ada yang bertanya, ya, Pak Ustadz, apa keistimewaan dan naungan yang Allah siapkan untuk ke-7 golongan ini? Ya, dalam berbagai riwayat sahabat, mereka dimudahkan perjalanannya ke padang mahsyar dengan diberikan kendaraan. Tidak berjalan kaki, tidak merangkak-rangkak, ya, tidak berlari. Karena apa? Karena perjalanan ke padang mahsyar, belum lagi di padang mahsyar itu perjalanan yang sangat lama. Dan kita tidak boleh berhenti. Malaikat di sisi kiri, di sisi kanan kita mengawal garis perjalanan manusia. Tidak ada yang bisa istirahat, sahabatku. Ya, ketika ada yang istirahat, malaikat dengan cambuknya menyuruh kita untuk terus melanjutkan perjalanan kita. Ya. Ada yang berjalan mungkin ratusan tahun. Ada yang berjalan ribuan tahun. Ada yang berjalan puluhan ribu tahun. Karena sudah tidak ada kematian. Sudah tidak ada lagi kebinasaan. Selelah apapun perjalanan kita menuju Allah, ini adalah perjalanan yang harus terus dilanjutkan. Walaupun sambil merangkak-rangkak, mereka tetap harus berjalan. Jadi yang pertama, apa yang pertama? Kita diberikan kendaraan untuk menuju titik kumpul padang mahsyar. Dari mana? Dari titik kita dibangkitkan Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan ya, amin.
kita, anak kita, istri kita, orang tua kita, termasuk yang mendapatkan kendaraan menuju titik kumpul padang mahsyar. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa melakukan apa saja yang Dia mau. Apalagi cuma sebatas menolong hambanya. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khosirun. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja. Barang siapa, kata Allah, yang bertakwa kepadaku, aku akan selalu memberikan pertolongan. Aku akan selalu memberikan jalan keluar. Nah, ini dia. Jalan keluar pertama yang kita butuhkan apa di hari akhirat? Jalan keluar bagaimana sampai ke titik kumpul di padang mahsyar dengan secepat-cepatnya dan tidak melelahkan. Amin ya Allah. Kemudian apalagi sahabat? Ya. Naungan Allah untuk 7 golongan ini. Ya, kita belum bahas dulu ya. Kita tunda dulu nih pembahasan 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Selamat bergabung yang baru bergabung. Saya doakan sehat berkah di Sabtu pagi ini. Kita meningkatkan iman kita bersama-sama. Mengingatkan diri saya sendiri ya. Di zaman yang seperti ini ya sahabat. Ya langka sekali pembicaraan-pembicaraan yang meningkatkan perkara iman. Yang kedua, ya, Allah menaungi 7 golongan ini dengan memberikan pakaian. Ya. Karena apa? Karena Nabi kita ya bersabda ketika dia berbicara kepada Siti Aisyah. Ya. Kepada Siti Aisyah dia berbicara bahwa apa kata Nabi kita? Yasyurun nas yaumal qiyamah hufatan uratan gurla. Ya, kata Nabi kita. Apa artinya? Kata Nabi kita, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki. Yaumal qiyamah hufatan ura. Ya. Tidak beralas kaki dan telanjang. Ya, atar ula. Ya, uratan gurla dan telanjang. Ini hukum dasarnya tidak beralas kaki dan telanjang. Sampai Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, apakah di antara laki-laki dan perempuan tidak saling memandang? Ya, karena telanjang." Kemudian kata Rasulullah, ya hari itu semua orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Sibuk mengingat-ingat dosa-dosanya. Ya, sibuk menyesal dengan segala kesalahan-kesalahannya. Sibuk mengingat bagaimana dia di kantor dengan mudah meninggalkan sholat. Bagaimana di usaha dagang dia di pasar dengan gampang dia tinggalkan ibadah. Ya, azan dari zuhur sampai asar, maghrib, isya lewat begitu saja. Mengguncang psikologisnya, mengguncang hatinya akan apa yang diputuskan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak lagi menarik ya aurat wanita untuk dipandangi. Semuanya benar-benar sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya, inilah dasar dari hukum manusia, dasarnya telanjang, dasarnya tidak ada alas kaki. Tapi untuk 7 golongan yang sudah Allah janjikan dinaungi, maka Allah berikan pakaian. Ya, Allah berikan pakaian. Ya, pakaian yang seperti apa Pak Ustadz yang Allah berikan kepada kita? Pakaian yang kita kenakan pada saat kita meninggal dunia. Ya. Atau kalau sahabat mau gampang membayangkan, pakaian ihram. Ya. Saudara-saudara kita pada saat wukuf di Arafah kemarin, itulah pakaian padang mahsyarnya kita. Makanya sahabat, ada yang bilang, wukuf saudara-saudara kita yang menunaikan rukun Islam, yang kelima itu adalah gambaran simulasi padang mahsyarnya Allah untuk mereka yang bertakwa. Mereka diberikan pakaian. Ya, untuk apa? Melindunginya, menaunginya. Walaupun sebatas pakaian ihram, itu sudah mampu menutupi aurat kita. Allah memuliakan kita di padang mahsyarnya Allah dengan menutup aurat kita. Bagaimana mereka yang berdosa Pak Ustadz? Bagaimana mereka orang-orang kafir Pak Ustadz?
mereka menjadi hamba-hamba Allah, menjadi manusia yang terhina. Ya, tidak ada satupun yang menutupi auratnya. Bahkan ada yang wajahnya seperti binatang. Ya. Bahkan ada yang berjalan dengan mukanya. Inilah feedback balasan dari Allah. Pada saat kita memuliakan Allah di dunia ini, maka Allah akan memuliakan kita di akhiratnya, sahabat. Ayah bunda, betapa kita semua berjuang memuliakan Allah dengan memuliakan sholat yang Dia perintahkan. Kita berjuang memuliakan Rabb kita dengan selalu bertasbih mensucikan Allah setiap saat. Kita memuliakan Allah, menyadari diri kita banyak dosa. Dengan apa kita muliakan Allah? Dengan selalu beristighfar kepada Allah. Kita memuliakan rumahnya. Masajidallahu man amana billah. Dengan apa? Dengan kita mendatangi rumah-rumahnya Allah. Nah, dari sinilah feedback balasan Allah memuliakan kita di padang mahsyarnya. Masya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbi ya Rabbal Alamin. Saya doakan semua sahabat Ras Dakwah di sini termasuk yang menjadi golongan yang dimuliakan Allah di hari kiamat. Amin. Summa amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian apalagi ya, selamat bergabung ini orang tua saya ya, Pak Heri. Masya Allah ya. Sehat badannya, berkah hidupnya Pak Heri, panjang umurnya ya. Insya Allah semua sahabat Ras Dakwah dimuliakan, dibahagiakan Allah hari ini sampai ke padang mahsyar kita dilindungin Allah. Kemudian apalagi Pak Ustadz? Setelah kita diberikan kendaraan Allah menuju titik kumpul padang mahsyar, kita diberikan Allah pakaian, ya, sebagaimana pakaian ihramnya saudara-saudara kita di Arafah, maka yang ketiga, Allah naungi kita dengan memberikan kita minuman dan makanan. Ya, jadi naungan Allah di padang mahsyar untuk 7 golongan yang nanti akan kita sebutkan siapa saja, kita akan diberikan makanan, kita akan diberikan rezeki. Di saat begitu banyak saudara-saudara kita meminum keringatnya sendiri. Ketika begitu banyak saudara-saudara kita yang hidupnya sepi dari ibadah, yang lidahnya sepi dari memohon ampun, yang hari-harinya hanya untuk bekerja, hanya untuk berdagang, tidak kenal agama, tidak kenal Allah, tidak kenal masjid, tidak kenal pengajian. Ada ditimpa kelaparan yang sangat dahsyat. Kelaparan tanpa kebinasaan. Tidak ada kamusnya di padang mahsyar meninggal dunia karena kelaparan. Karena sudah tidak ada kematian di akhirat. Yang ada hanyalah hidup kekal dalam kebahagiaan atau hidup kekal dalam kebinasaan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang Allah siapkan untuk mendapatkan naungannya di hari akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara mencoba menjadi 7 golongan ini. Yang pertama, ya, siapakah mereka? Al-imamun adil. Pemimpin yang adil. Ini pertama. Dapat kita bayangkan. Kenapa ini? Yang dinaungi yang pertama adalah pemimpin yang adil. Karena kalau pemimpin sudah adil, siapapun yang ada di bawahnya akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kalau kepala keluarga adalah kepala keluarga yang adil, dia tidak hanya sayang kepada satu anak saja, dia akan menyayangi anak yang lain, dia akan memperhatikan anak yang lain. Ya. Dia tidak hanya menyuruh anak untuk ibadah anak yang satu saja, tapi dia juga menyuruh ibadah anak yang kedua, dia menyuruh ibadah anak yang ketiga. Kebahagiaan diberikan kepada anak-anaknya dengan ya seperti yang dibutuhkan. Tidak pilih kasih. Naik lagi ke level yang lebih tinggi, Pak RT. Naik lagi ke level yang tinggi, Pak RW. Naik lagi ke level yang lebih tinggi sampai presiden. Kalau mereka adalah pemimpin-pemimpin yang adil, Masya Allah.
mereka akan diberikan naungan yang pertama di hari padang mahsyarnya Allah. Makanya sahabat Ras Dakwah, ya, sulit sekali saat ini mencari pemimpin yang benar-benar kita harapkan menjadi pemimpin yang adil. Kenapa? Karena memang balasannya luar biasa. Kalau pemimpin itu memimpin 1000 orang dan dia pemimpin yang adil, maka 1000 orang itu akan sejahtera. Kalau pemimpin yang adil itu memimpin 1 juta orang, maka 1 juta orang akan merasakan, ya, kebijaksanaannya dalam memimpin mereka. Ya, selamat bergabung sekali lagi sahabat-sahabat saya. Semoga Allah berikan selalu kemudahan untuk kita menjadi al-imamun adil atau pemimpin yang adil. Sesungguhnya setiap kita adalah pemimpin. Paling tidak sahabat, ayah bunda, abangku, tetehku, adikku, semua yang saya sayangi karena Allah, kita memimpin siapa? Ya, memimpin diri kita sendiri. Ya. Kita memimpin semua di dalam tubuh ini. Kita memimpin bagaimana kita berpikir. Kita memimpin bagaimana kita memutuskan tangan ini kita gunakan untuk apa. Kita memimpin bagaimana kaki kita gerakkan kemana. Kita memimpin mata kita melihat apa. Apa yang boleh dilihat, apa yang tidak boleh dilihat. Kita memimpin kuping kita. Apa yang boleh didengar, apa yang tidak boleh didengar. Ya. Ingat, mayal fiju illa ladai raqibun atid, kata Allah dalam surat Al-Kahf. Ya, sesungguhnya tidak ada satupun perbuatan, apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian ucap, apa yang kalian perbuat, kecuali senantiasa dicatat oleh malaikat-malaikatnya Allah. Nah, inilah nasib kita, ya sahabat. Apa nasib kita? Kita ini seperti bintang film. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, ditonton malaikat di kiri kanan kita. Untuk dicatat. Masya Allah, tabarakallah. Makanya orang-orang yang beriman kepada malaikat, selain beriman kepada Allah, walaupun di kamarnya tidak ada manusia yang melihat, dia jaga. Insya Allah, handphonenya tidak keluar gambar-gambar yang haram. Tidak ada yang keluar tontonan-tontonan yang haram. Memang tidak ada manusia, tapi dia meyakini gerak-gerik dia dicatat oleh malaikat. Masya Allah. Mudah-mudahan kita berdoa, kita bisa memimpin diri kita untuk taat kepada Allah dan membatasi diri kita untuk jangan melakukan apa-apa yang Allah larang. Semoga Allah kuatkan kita ya sahabat semua ya. Allah kuatkan kita, ayah bunda, abangku, teteku, semua dari perbuatan-perbuatan dosa. Insya Allah, hamba Allah yang soleh dan senantiasa berjuang dalam kesolehannya, Allah jagain, ya, Allah lindungin dari berbuat maksiat. Insya Allah. Amin ya Allah. Kemudian apalagi yang kedua? Ya, mereka yang dinaungi Allah di padang mahsyar, wasabun nasa bi ibadati rabbi. Ya. Pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Allah. Wah, ini ternyata adalah satu keistimewaan untuk beribadah itu datang kepada para pemuda. Ini abangku di sini yang usianya masih berapa kira-kira nih kalau orang muda nih? Dari usia 17 mungkin sampai 30 lah ya. 30 tahun lah ya. Usia 15 sampai 30 tahun nih. Ya. Kalau mereka menjadi hamba Allah yang rajin beribadah, mereka mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Ya. Kenapa Pak Ustadz? Ya karena cobaan mereka lebih banyak. Kalau orang tua usia 50 tahun rajin ke masjid, rajin datang ke pengajian, itu udah pantas. Saya bukan mau menghinakan orang tua ini, maaf ya. Tapi memang udah pantas. Ibarat umur, ini udah mau maghrib, umurnya udah mau selesai. Apalagi yang mau dicari? Kalau orang tua taat kepada Allah, memang sudah sewayahnya. Sudah sepantasnya.
Tapi kalau pemuda, dia masih bisa mencari hiburan kemana saja. Ambisinya masih banyak. Ya. Dia bisa datang ke tempat-tempat tongkrongan di mana saja. Eksistensi pemuda itu masih kuat di dunia ini, untuk dunia. Kalau ngomongin akhirat, ya mungkin mereka berpikir masih jauh, masih muda. Tapi kalau mereka sudah menjaga ibadah kepada Allah sejak mereka di usia tersebut, maka Allah melihat mereka istimewa. Dan karena itulah Allah lindungi mereka di padang mahsyar. Masya Allah. Makanya kalau saya juga punya anak ini, usia-usia 20 tahun, belasan tahun, tidak bosan-bosan ya abangku, ayahanda, kita nasihati anak-anak kita agar apa? Agar wasabun nasa bi ibadati rabbi. Ya. Wasabun nasa'a bi ibadati rabbi. Pemuda yang taat kepadaku adalah pemuda yang istimewa dan akan mendapatkan perlindunganku di hari kiamat. Masya Allah. Kita berdoa anak-anak kita semoga menjadi anak muda yang tumbuh dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Kemudian apalagi? Mereka yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar yang ketiga. Wa rajulun qalbu ya mu'alkum fil masajid. Ya wa rajulun qalbuhu mu'alkum fil masajid. Mereka yang hatinya terpaut kepada masjid. Nah, ini juga mendapatkan makanan dan minuman di padang mahsyar. Mendapatkan pakaian di padang mahsyar. Mendapatkan naungan, katanya sejengkal matahari tetap nggak panas ini buat mereka. Ada naungan Allah yang melindungi dia dari matahari yang dekat itu. Ya, kira-kira kenapa mereka yang ke masjid istimewa? Ya, Masya Allah. Sahabat, masjid itu rumah Allah. Mereka yang beriman kepada Allah pasti datang ke masjid. Ya. Walaupun masjidnya sederhana, musolanya juga sederhana, tapi yang punya Al-Malikul Mulk, raja di raja, ya, alam semesta, Maliki Yaumiddin, itu yang punya masjid, yang menguasai hari padang mahsyar. Ini kalau abangku di rumahnya depannya ada masjid, ingat-ingat ya, itu yang punya yang akan merajai hari padang mahsyar. Nih kalau abangku di belakangnya ada masjid, musola, ingat-ingat, Maliki Yaumiddin, itu musola di samping rumah kita, yang punya, yang merajai padang mahsyar. Yang merajai hari kiamat. Bahkan amalikul dunia wal akhirah, yang merajai kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Wajar kalau mereka beriman kepada Allah, mereka beriman akan ke padang mahsyar, mereka datang ke masjidnya Allah. Untuk apa? Untuk memohon kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita, ya, agar diberkahi kehidupan kita, agar dilancarkan pekerjaan kita, ya, datang ke rumah Allah. Bisa ya sahabat ya abang ya. Mari kita paksa dulu. Kita paksa. Awal saya ke masjid juga saya paksa. Alhamdulillah sahabat, sudah hampir 3 tahun ini saya mendawamkan ke masjidnya Allah. Dari subuh sampai ke subuh lagi, kecuali ada uzur. Atau lagi sakit, atau lagi di perjalanan. Ya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis qudsi Allah berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat-malaikatku, panggil tetangga-tetanggaku. Cari tetangga-tetanggaku, panggil tetangga-tetanggaku. Ya, kemudian malaikat bertanya, ya Allah, siapakah tetangga-tetanggamu ya Allah? Ya. Siapakah tetangga-tetangga yang kamu maksud ya Allah? Kata Allah apa? Mereka yang sering datang ke rumahku. Masya Allah. Mungkin sahabat kita punya teman banyak, tapi teman yang paling kita kenal,
adalah teman yang selalu silaturahmi ke rumah kita. Begitu ya. Teman kita banyak. Yang kita kenal adalah teman yang silaturahmi ke rumah kita. Saudara kita banyak. Ini yang saudaranya banyak biasanya orang Betawi nih. Saudaranya banyak orang Betawi. Yang baru bergabung, saya doakan ya rezekinya banyak. Pagi-pagi kita tolabul ilmi. Kata Nabi, tolabul ilmi lebih baik dari 1000 rakaat sholat, ya, dari 1000 mengantar jenazah. Masya Allah. Saudara kita banyak, tapi yang kita kenal siapa? Yang saling silaturahmi ke kita. Makanya ayah bunda ya, bunda suruh ayah ke masjid, bunda suruh anak ke masjid, teteh suruh bapaknya ke masjid kalau belum ke masjid, teteh ya suruh abang adiknya ke masjid kalau belum ke masjid. Maka insya Allah Allah kenal, Allah sayang, dan Allah akan lindungi kita di padang mahsyar. Ya, dikasih makanan, apalagi tadi perlindungannya, dikasih minuman, apalagi dikasih pakaian, apalagi dikasih kendaraan dari titik kebangkitan menuju lokasi pengadilannya Allah. Ini kita belum bicara Allah panggil nama kita. Ya, kita belum bicara kita berada di hadapan Allah. Kita baru berbicara Allah naungi di lokasinya atau di padang mahsyarnya. Ya, apalagi ya, tentu saja ini adalah informasi yang membahagiakan kita. Pada saat kita sudah menjadi imam yang adil, amin. Menjadi pemuda yang mudah-mudahan, ya, kalau kita anak muda sudah menjaga sholat sejak muda. Dan kita rajin ke masjid, ini baru 3 nih, dari 7 ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang tidak kehausan dan harus meminum keringatnya sendiri di padang mahsyarnya Allah. Tidak kelaparan, ya, dengan dahsyat rasa lapar itu datang menyiksa para pendosa sebelum mereka masuk ke nerakanya Allah. Dengan apa? Dengan menjadi hambanya yang soleh. Kita lanjutkan sahabat. Kemudian nomor 4 ya. Wa rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarruqa alaihi. Siapakah mereka yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar? Yang nomor 4 adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, ya, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Ya, banyak ulama yang mengatakan ini konteksnya pengajian atau konteksnya tolabul ilmi atau majlis zikir. Satu-satunya tempat pertemuan yang mereka bertemu karena Allah, ya pengajian. Tolabul ilmi, ya pengajian. Taman surga di antara taman-taman surganya Allah adalah pengajian. Mereka berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Bisa enggak kalau dalam rumah tangga? Ya bisa. Mereka bertemu karena Allah, diniatkan karena Allah, berpisah karena Allah. Tapi agak sulit. Mereka bertemu karena Allah itu agak sulit. Yang benar-benar ya, masuk ke dalam kelompok yang keempat ini adalah mereka yang bertemu ya di pengajiannya Allah, di kajiannya Allah, di majelis zikirnya Allah. Inilah mereka yang bertemu karena ingin belajar ilmu Allah dan berpisah juga karena Allah. Allahu alam, hanya Allah yang tahu ya sahabat. Kemudian yang kelima, ya apalagi? Wa rajulani tahaba fillah filajtama'a alaihi wa taqarrabuqa alaihi. Ya. Siapakah mereka mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar? Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita, namun dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini cerita siapa nih? Cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Pada saat dia dirayu oleh Zulaikha untuk berzina, dan dia berkata,
Aku takut kepada Allah. Khauf ilallah. Ya, ini adalah salah satu bentuk keimanan tertinggi seorang laki-laki. Karena kata Nabi kita, cobaan terberat laki-laki adalah wanita. Makanya banyak pejabat-pejabat kita ya ayah bunda jatuh karena wanita. Ada kemarin saat itu berita, ya, komisi besar polisi ketika videonya viral sama cewek dicopot dari jabatannya. Wah. Dan banyak sekali lah kisah-kisah orang jatuh karena wanita. Karena ini cobaan tertingginya laki-laki. Ya. Apalagi laki-laki keluar rumah, istrinya di rumah, istrinya nggak tahu. Istrinya nggak ngelihat apa yang dilakukan di luar. Tapi untuk laki-laki yang beriman, dia tahu Allah selalu melihatnya. Allah selalu bersamanya dengan malaikat-malaikatnya. Tidak ada tempat yang bisa kita sembunyi dari tatapan Allah. Jadi bagaimana mungkin orang yang beriman itu berselingkuh? Ini kan banyak nih, maaf ya bunda, ayahanda, ini banyak nih cerita-cerita, ya video-video perselingkuhan. Nah, ada yang ketemu di kafe, di gap sama istrinya, sama anaknya. Begitu juga ada istri yang di gap sama suaminya selingkuh. Makanya kita berdoa istri kita, suami kita, Allah berikan apa? Keimanan. Ya. Nggak usah takut kalau istri kita istri yang beriman, dimanapun dia berada, dia akan menjaga kehormatan diri dia sebagai suami, sebagai istri. Untuk suami yang beriman, dimanapun dia berada, dia akan menjaga kehormatannya sebagai suami. Wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha menyaksikan. Ya, Allah Maha melihat apa-apa yang dilakukan hamba-hambanya. Begitu ya, ya bunda ya. Jadi ini salah satu yang istimewa di hadapan Allah adalah laki-laki yang menolak berzina dengan wanita yang mengajaknya berzina. Dilindungi di padang mahsyar. Yang baru bergabung, selamat bergabung. Mohon maaf saya tidak bisa sapa satu persatu. Tapi insya Allah kita tolabul ilmi sama-sama ya, sahabat Ras Dakwah. Di Sabtu pagi ini, jangan lupa dibantu tap-tap layarnya, yang belum follow dibantu follow, dibantu posting ulang, ya agar semakin menyebar ya ilmu Allah kepada sahabat-sahabat kita. Apalagi yang kita bahas adalah padang mahsyar, masya Allah. Ini pengalaman yang akan dahsyat yang akan kita temui di masa depan. Kemudian apalagi yang keenam, ya. Yang keenam, siapakah yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar? Ini akhafullah. Ya, yang keenam, warajulun talabathu, ya, talabahum ra'atu zatu musib wa jamali faqalu. Siapakah itu? Seseorang yang bersedekah atau bersedekah lalu merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Oh, ini berarti ngomongin keikhlasan. Ya, jadi sahabat Ras Dakwah yang bersedekah, kemudian dia ya mencoba untuk bagaimana caranya tidak diumbar-umbar sedekahnya, ya, tidak diungkap-ungkap sedekahnya. Ini adalah orang yang dinaungi di hari kiamat. Ya, ini adalah ilustrasi, maksudnya tangan kanannya tidak tahu, bukan berarti ketika dia sedekah tangannya begini. Kan ada yang kadang sedekah tangan kanan, tangan kirinya dikebelakangin. Ya, ini hanyalah ilustrasi ya sahabat ya. Artinya adalah pada saat dia sudah bersedekah, dia tidak umbar-umbar ke siapa-siapa. Dia tidak cerita ke temannya, dari barusan gue sedekah tuh, melihat orang tua kesian, gue kasih aja 20.000. Jangan ya. Kemarin gue sholat Jumat ada rezeki lebih, alhamdulillah gue kasih dah tuh 50.000. Cerita sama temennya ya, jangan ya sahabat. Jadikan sedekah kita sebagai aktivitas suci. Hanya Allah yang tahu. Tidak boleh ada yang tahu yang lain. Insya Allah cukup, hasbunallah wa ni'mal wakil.
Ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah yang tahu. Dan cukup Allah yang memberikan balasan atas sedekah kita. Cukup Allah yang tahu. Allah Maha Kaya untuk memberikan balasan atas sedekah-sedekah kita. Ya. Nah, yang terakhir atau golongan yang ketujuh yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, ini ahafullah wa rajulun tasdaku alhafu hatta la ta'lamu simlatuhu ma tunfiku yaminun. Ya. Siapakah itu? Orang-orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi, lalu air matanya berlinang. Masya Allah. Sahabat, ini kalau kita berbicara golongan yang ketujuh ini, ya, pasti kita akan mengenal mereka yang ahli tahajud. Orang yang bangun tahajud, kemudian dia beristighfar, itu mudah datang dosa-dosa itu. Mudah datang. Karena kita istighfar di siang hari, terlalu sibuk siang ini dengan aktivitas dan kesibukan dunia. Lidah beristighfar, tapi hati kita agak sulit untuk khusyuk ikut beristighfar. Tapi kalau kita istighfar setelah kita sholat tahajud, saya jamin sahabat itu, maaf ya, ular-ular dosa kita akan terlihat itu. Ular-ular dosa kita di masa muda. Ular-ular dosa kita di hari lalu. Mungkin kepada orang tua kita melawan. Mungkin lidah kita kepada teman jahat. Ya mungkin kita pernah merasa berzina di waktu masa muda. Atau melakukan aktivitas-aktivitas maksiat di waktu muda. Kita tahajud. Kita istighfar kepada Allah. Maka air mata kita berlinang. Kita takut kalau dosa kita tidak diampuni Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah," kata Allah. Wahai hamba-hambaku yang melewati batas. Wahai hamba-hambaku yang sudah lama engkau tinggalkan dan lupakan sholat. La taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang sudah sering berzina, mungkin setiap minggu dia berzina. Yang sering minuman keras, setiap minggu dia minum minuman keras. Mungkin pecandu narkoba, koruptor, semua. Para pendosa, kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Qul ibadiyalladzina asrafu anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan wahai hamba-hambaku di awal. Ya ibadi. Tidak kalian para pendosa, tidak. Ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa kalian. Kalau kalian beristighfar, kalau kalian bertaubat, Allah membuka pintu rahmatnya seluas-luasnya. Mungkin dosa kita seperti gunung-gunung. Mungkin dosa kita seperti lautan. Tapi kasih sayang Allah seluas langit dan bumi. Kasih sayang dan ampunan Allah selalu lebih besar dari dosa-dosa dan kesalahan kita. Makanya saya mengajak diri saya dan sahabat Ikhwafillah, sahabat Ras Dakwah semua. Jangan pernah kita berkecil hati karena kita berdosa. Kemudian kita minder melakukan sholat. Kita minder ke pengajian. Kita minder ke masjid. Merasa diri ini kotor. Jangan sahabat. Justru karena kita punya dosa, Allah bersedia mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Jadi dalam konteks nomor 7 ini, siapakah mereka yang mendapatkan naungan Allah? Sahabat, ayah bunda yang saya sayang karena Allah, adalah mereka yang berzikir di waktu yang sunyi, mereka yang beristighfar di tempat di waktu yang sunyi, kemudian mereka meneteskan air matanya. Ya. Mudah-mudahan, kalau kemarin kita belum bisa, sebelum kita meninggal dunia,
Ada satu momen kita menangis, sahabat. Ada satu momen kita menangis, ayah bunda, sebelum kita merasakan pagi pertama kita di alam kubur. Hari Senin pertama kita di alam kubur, hari Selasa kita pertama di alam kubur. Hari Kamis, hari Jumat pertama kita di alam kubur. Kullu nafsin za'iqatul maut. Hari Sabtu Minggu pertama kita di alam kubur. Sempatkan satu kali sebelum kita meninggal dunia. Ada waktu kita menangisi dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ciptakan kondisi, situasi, keadaan kita menangis mengingat dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kalau sampai berlinang air mata kita jatuh, insya Allah kita akan menjadi yang dilindungi nomor 7. Siapakah mereka? Orang-orang yang berzikir takut kepada Allah di waktu sunyi dan berlinang air matanya karena dosa-dosanya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan hadis riwayat Al-Muslim atau muttafaq alaih. Ya, hadis riwayat Bukhari nomor 143 dan hadis riwayat Muslim nomor 1031. Sahabat yang disayangi Allah, inilah 7 golongan ya, untuk kita mendapatkan ya, perlindungan Allah. Pilih saja. Pak Ustadz, sepertinya rumah saya dekat ke masjid nih Pak Ustadz. Saya mau menjadi yang nomor berapa tadi? Yang nomor 3 aja Pak Ustadz. Ya, saya mau dapat makanan, minuman, pakaian, dikasih kendaraan di padang mahsyar. Dan insya Allah dihisab dengan cepat. Karena apa? Karena ada yang berdiri menunggu dipanggil Allah sampai 50.000 tahun. Ukuran tahun akhirat. Yang 1 hari di akhirat sejalan atau sama dengan 50.000 tahun waktu dunia. Ya, Masya Allah. Sahabat-sahabat saya, ya jangan lupa dibantu tap-tap layar. Ini TikToknya sudah memberikan saya ingatan. Katanya nggak ada aktivitas. Ya, agar TikToknya melihat yang saya bukan robot. Ya, jadi dibantu ya bunda tap layarnya, dibantu postingnya, dibantu follow ya, agar channel ini bisa terus membersamai ayah bunda semua, membersamai umat sama-sama. Kita bergandengan tangan mencapai ridha Allah. Ya, saya ulangi ya. Pak Ustadz, saya mau jadi yang nomor 3. Apa itu nomor 3? Ke masjidnya Allah. Ya silahkan. Ya, kalau sahabat dekat rumahnya sama masjid, Masya Allah, tabarakallah. Ini sahabat kira-kira mau jadi nomor berapa nih? Ya, di antara 7 golongan yang akan yang akan dinaungi di padang mahsyar, pilihannya adalah Assalamualaikum, Waalaikumsalam ya Ayahanda Habib Toha. Ini Habib Toha, Masya Allah. Selamat bergabung ya Habib. Insya Allah mohon doa dan dukungannya untuk channel dakwahnya bisa berkembang dan bermanfaat bagi umat. Sehat ya, panjang umur ya bapak saya, orang tua saya. Insya Allah. Ya, begitu juga sahabat-sahabat yang lain ya. Pak Ustadz, saya mau jadi nomor 1 aja, imam yang adil buat diri saya sendiri. Wah, imam yang adil buat diri saya sendiri. Saya mau memimpin kuping saya tidak mau mendengar ghibah. Saya mau memimpin mata saya tidak mau melihat yang haram. Saya mau memimpin lidah saya ya untuk tidak berdosa. Ya, karena dia ingat apa katanya Nabi kita, ya, man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir, beriman kepada Allah, beriman kepada padang mahsyar, beriman kepada surga dan neraka, falyakul khairon, bicaralah yang baik-baik. Ya. Bicara-bicara nasihat, bicara
zikrullah, berbicara baca Quran, bicaralah yang baik-baik. Ya, auliyasmut, kata Nabi kita, atau lebih baik diam. Masya Allah. Jadi sahabat saya, ya, ayah bunda, mungkin mau menjadi imam yang adil buat tubuhnya, silahkan. Silahkan. Ya. Atau mau menjadi orang yang menangisi dosanya di waktu malam, beristighfar kepada Allah. Ya, wasari'u ila magfiratim birabbikum, kata Allah, bersegeralah kamu memohon ampun. Ya, wa jannatun arduha samawati wal ard, dan ke surganya yang seluas langit dan bumi, kata Allah. Ya, siapa saja ya mau memilih nomor 1 sampai nomor 7, insya Allah semuanya akan mendapatkan ya naungan Allah. Sahabat yang disayangi Allah, kita lanjutkan. Nah, banyak sekali ya ayat-ayat yang menceritakan tentang hari kebangkitan. Di antaranya terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyah la raiba fi wa anna allaha yab'asu man fi kubur, ya. Wa anna allaha yab'asu man fil kubur. Allah berfirman, kata Allah, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan kepadanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di alam kubur. Nah, ini ayat yang menceritakan tentang hari kebangkitan. Jadi secara nggak langsung Allah memberikan kita ya, informasi ya hari kiamat itu akan datang, wa anna sa'ata atiyatu la raiba fih. Ya. Tidak ada keraguan kepadanya. Gunung-gunung yang kita kenal saja. Tidak ada keraguan Gunung Salak itu akan hancur di Bogor. Gunung Galunggung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, ya di Jawa itu akan hancur. Gunung Puncak Jayawijaya di Papua akan hancur. Ya, Gunung Rinjani akan hancur. Lautan akan panas, ya, akan naik, ya, air panasnya ke permukaan bumi. Tsunami, tenggelam semua daratan. Tenggelam Jakarta. Kalau di hari kiamat masih ada Jakarta, ya bunda, tenggelam Tangerang. Kalau masih ada Tangerang, tenggelam Bogor. Kalau masih ada Bogor, tenggelam Bekasi. Kalau masih ada Bekasi, tenggelam Depok. Kalau masih ada Depok, semua tenggelam. Tidak ada keraguan, kata Allah, kiamat itu pasti akan hadir, pasti akan datang. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita pada saat hari itu dengan anak cucu kita sudah mendapatkan ampunan Allah, sudah mendapatkan rahmat Allah, sudah mendapatkan keberkahan magfirah dari Allah. Tidak ada yang berguna, tidak ada yang berdaya illallah, kecuali rahmat Allah, ampunan Allah, pertolongan Allah. Mobil-mobil yang berderet tidak akan berguna, rumah-rumah yang tinggi tidak akan berdaya, tabungan-tabungan di bank tidak akan bermanfaat, luasnya tanah tidak akan bermanfaat, tingginya jabatan tidak akan bermanfaat, ilallah, kecuali rahmat Allah, kecuali ampunan Allah, kecuali keberkahan Allah, ila yaumil qiyamah, di hari kiamat. Nah, bahagianya ayah bunda yang senantiasa menjaga ibadah, menjaga iman Islamnya, karena ayah bunda memelihara sesuatu yang itulah yang bermanfaat, yang itulah yang berguna, ketika apa yang saat ini kita miliki tidak ada yang berguna sama sekali. Ya. Masya Allah. Kemudian apalagi ada di surat Al-Mu'min. Ya, Al-Mu'minun ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innakum yaumal qiyamah ya tub'asun.
Summa innakum yaumal qiyamah tub'asun. Ya. Kemudian setelah hari kiamat itu terjadi, sungguh kamu semua akan dibangkitkan. Ini lagi-lagi yang mempertegas tentang apa yang kita bahas saat ini. Ya. Kemudian dalam surat Yasin, ini adalah surat yang sering kita baca, saudara-saudara saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fi suri faijahum minal ajdasi ila rabbihim yang silun. Dan ketika ditiup sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya menuju Rabb-nya, menuju Tuhannya. Mereka keluar dari kuburnya bukan dengan tulang belulang, tapi dibantu sahabat tap-tap layar. Ini saya sudah di warning ini sama TikTok. Masya Allah, punten, maaf punten. Ya, kata TikTok takutnya ini mungkin robot yang nonton. Jadi saya di reminder TikTok tidak ada aktivitas katanya. Punten ya ayah bunda, dibantu tap-tap layar ya. Ya, agar saya bisa mengkajinya dengan tenang, tidak diingatkan TikTok terus, tidak diingatkan TikTok terus. Yang belum bergabung, silakan bergabung di channel Ras Dakwah Official. Ya, ada di YT, ada di IG juga ya. Jadi kita dibangkitkan wa nufiha fi suri faijahum minal ajdasi ila rabbihim yang silun, dan tiupkan sangkakala mereka seketika keluar dari kuburnya menuju Rabb-nya. Kita keluar dari kubur kita bukan dalam keadaan tulang belulang lari-lari begitu ayah bunda. Kita sudah keluar dari kubur kita dalam keadaan setup lengkap. Diciptakan yang kedua kali, mata sudah ada lagi, telinga sudah ada terpasang lagi, ya, tangan, kaki kita lengkap dengan daging dan otot-ototnya lagi, rambut ini sudah ada lagi, ya, kita punya badan yang kedua, kita berjalanlah menuju Allah Tuhan kita di akhirat dengan apa? Dengan badan yang sudah lengkap diciptakan Allah kembali. Inilah rahasia-rahasia Al-Quran, rahasia-rahasia yang dibawa oleh Nabi kita. Jadi siap-siap nih ayah bunda, bahwa kita tidak hanya melihat saat ini di dunia, kita melihat langit akhirat juga nanti. Kita tidak hanya melihat bumi dunia, kita melihat bumi akhirat juga nanti. Kita tidak hanya melihat rumah kita, amin ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita juga melihat rumah-rumah kita di surganya Allah. Siapa ya bunda yang tidak mau melihat rumah yang kata Nabi kita lantainya dari batu berlian, batu batanya dari emas? Apakah ya bunda tidak ingin punya rumah semewah itu, semegah itu? Kalau ayah bunda ingin punya rumah di surga, jangan tinggalkan sholat. 15 menit pertama kita beribadah sama Allah. Allah muliakan kita dengan istana-istananya Allah di surga. Ayah bunda yang capek bekerja, di surga kita tidak perlu bekerja lagi. Allah jamin kun fayakun. Allah jamin makanan kita cukup, mau minta apa saja. Lahum fiha fakihatu wa lahum mayada'un. Masih di surat Yasin. Mereka memetik buah-buahan apa yang mereka mau. Mereka yang suka apel, mereka memetik apel. Mereka yang suka anggur, mereka memetik anggur. Mereka yang suka jeruk, mereka memetik jeruk. Mereka yang suka kelengkeng, mereka memetik kelengkeng. Semua jenis buah-buahan di dunia yang sejatinya Allah ciptakan, Allah hadirkan lagi di surganya Allah. Tidak perlu kita mengeluarkan uang untuk makan buah-buahan di surganya Allah. Kita bersabar ayah bunda. Kalau saat ini kita tidak setiap hari makan buah-buahan. Karena mungkin uang kita hanya cukup untuk makan saja. Uang kita hanya cukup untuk sehari-hari. Kita belum bisa beli buah anggur setiap hari. Kita belum bisa beli buah apel setiap hari. Lahum fiha fakihatu wa lahum mayada'un. Allah memuliakan mereka yang menyembahnya dengan silakan.
Petik buah-buahan yang kalian inginkan. Mayadaun, dan minta apa saja yang kalian mau. Minta apa saja. Tidakkah ayah bunda mau kehidupan yang seperti itu? Tidakkah kehidupan itu adalah kehidupan yang kita damba-dambakan? Tidakkah kehidupan itu kehidupan yang kita inginkan? Bukankah kehidupan seperti itu kehidupan yang menggiurkan untuk kita dapati? Ayah bunda yang disayangi Allah. Makanan. Apa yang kita sukai? Kalau ayah bunda suka bakso, makan bakso setiap jam di surga bisa. Kalau ayah bunda suka seblak, makan seblak di surga setiap jam bisa. Kalau ayah bunda kelasnya tinggi, sukanya makan steak, sukanya makan spaghetti, sukanya makan makanan Korea, makanan-makanan Jepang, di surga semua makanan yang pernah Allah ciptakan di dunia ini, yang dibuat oleh manusia, yang semua manusia adalah ciptaan Allah, manusia bisa masak itu Allah yang menciptakan, makanannya apa saja Allah yang menciptakan, Allah bawa ke surga dengan makanan-makanan yang belum pernah Allah hadirkan di dunia ini, yang lebih lezat kata Allah, yang lebih nikmat untuk dinikmati. Bukankah itu kehidupan yang kita inginkan? Fabi ai ala irobikuma tukaziban. Jadi bersabar ayah bunda, kalau saat ini kita belum bisa makan makanan yang kita sukai sekehendak kita. Ayah bunda tidak bisa datang ke restoran steak sesuka hati karena mungkin mahal. Menunggu gajian, sabar. Di surganya Allah setiap hari kita bisa makan apa saja setiap detik. Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz? Kok bisa? Kayaknya nggak masuk akal Pak Ustadz. Kalau kita makan bakso, baksonya datang. Kita makan seblak, seblaknya datang. Kita makan steak, steaknya datang. Bagaimana itu Pak Ustadz penjelasannya? Kita mengenal Allah dari apa yang Dia ciptakan. Kemampuannya dari apa yang Dia buat. Yang memberikan ayah bunda makanan di surga adalah yang menciptakan matahari. Billion galaksi. Billion planet di ruang angkasa yang tak bertepi. Itulah yang akan memberikan bunda, ayah bunda makanan di surga. Yang memberikan bunda, ayahanda rumah di surga adalah yang menciptakan lautan yang dalamnya sampai sekarang tidak ada yang tahu sedalam apa. Dan dialah yang menciptakan seluruh manusia, dari manusia yang pertama sampai manusia sebanyak ini. Jangan ragukan ilmu Allah. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Alim. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Al-Qadir. Maha kuasa melakukan sesuatu. Nah, pertanyaan yang kedua. Kalau begitu siapa yang memasak, Pak Ustadz? Kalau kita tinggal makan, tinggal minta setiap saat, siapa yang memasak? Sudah tidak ada proses. Sudah tidak ada proses masak-memasak ayah bunda. Di surga tidak ada proses nanam-menanam untuk munculnya buah-buahan. Tidak ada proses masak-memasak ayah bunda. Ya. Wildanu mukhalladun. Pelayan-pelayan surga itu seperti waiters-waiters di restoran. Pemuda-pemuda yang ganteng-ganteng, pemuda-pemuda yang cakep-cakep, cewek-cewek yang cakep-cakep, pelayan-pelayan surga melayani kita, penghuni surganya Allah. Ya, mudah-mudahan tambah semangat ini nanti sholat zuhurnya nih kalau kayak gini nih. Ayahanda semangat nih ke masjidnya nanti zuhur ya. Semangat berzikrullahnya. Kita lanjutkan ayah bunda. Wa nufiqa fi suri faijahum minal ajdasi ila rabbihim yang silun. Dan ketika sangkakala kami tiup, maka mereka keluar dari kuburnya menuju Tuhan mereka. Ya, seperti yang saya ceritakan di awal ya. Untuk yang tak bertakwa, dari titik kebangkitan
menuju titik berkumpul di padang mahsyar diberikan kendaraan oleh Allah. Tidak capek, tidak lelah berjalan. Sementara yang berdosa, ya, nikmat menikmati dosa-dosanya, nikmat menikmati harta-harta haramnya. Ya ayyuhal kafir, atau orang-orang kafir yang tidak kenal Allah pada tinggal di buminya, yang tidak kenal Allah padahal memakan makanan yang dia ciptakan, tidak kenal Allah padahal menghirup oksigen yang Allah ciptakan, tidak pernah sujud mengenal Allah dan menyembahnya pada Allah yang menghidupkan, maka dia berjalan dengan wajahnya, kata Nabi kita, kaki di atas, muka di bawah. Itulah ciri khas orang-orang kafir di padang mahsyar. Nauzubillah summa nauzubillah. Ratusan tahun berjalan dengan mukanya, ribuan tahun berjalan dengan mukanya, sakit, tapi tidak ada kebinasaan di akhirat, tidak ada kematian di akhirat. Ya. Ulaika humul, ya, wa ulaika humul, ya. Apa kata Allah? Mereka lah orang-orang makhluk yang buruk, ya. Wa ulaika hum bariyah, ya. Ulaika hum bariyah. Mereka lah seburuk-buruknya makhluk. Sebagaimana Allah sanjung kita, ulaika hum khairu, ya. Ulaika hum sarul bariyah. Mereka seburuk-buruk makhluk. Kalau kita ulaika humul khairul bariyah. Kita lah sebaik-baiknya makhluk. Masya Allah. Berjalan, ya, menuju Allah buat apa, Pak Ustadz? Kita akan ditanya sama Allah, ya Bunda. Ada 4 pertanyaan kata Nabi kita. Di hadapan Allah itu kita berhadap-hadapan. Berhadap-hadapan sama Allah untuk disidang. Untuk dimintai pertanggungjawaban. Secara nggak langsung, wahai manusia, engkau sudah mendiami bumiku. Engkau sudah meminum airku. Engkau sudah makan makanan-makananku. Engkau sudah tinggal di rumah-rumahku. Karena lahumma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semua milik Allah. Hakikatnya, ayah bunda, kita minum, makan hari ini, kita minum dan makanan punya Allah. Kita tinggal di rumah saat ini, kita tinggal di rumahnya Allah. Ya. Kita pakai baju, sejatinya hakikatnya adalah baju punya Allah. Kita punya mobil, sejatinya adalah mobil punya Allah. Kita naik motor, sejatinya adalah motor punya Allah. Lahumma fis samawati wa ma fil ard. Semua milik aku. Yang kau makan, yang kau pakai, yang kau tinggali. Di langit dan di bumi, semua punya aku, kata Allah. Wajar kalau di hari kiamat Allah menyidang kita. Menyidang kita. Kita disidang Allah, ditanya. Yang pertama, umur kita dihabiskan untuk apa? Ya. Hari Senin kita dihabiskan untuk apa? Hari Selasa kita dihabiskan untuk apa? Begitu ya Bunda ya? Wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha tahu, Allah Maha mengerti keadaan hamba-hambanya. Jadi yang pertama ini umur. Umur ini apa? Waktu. Kalau kita mau breakdown ya, pertanyaan Allah mengenai umur mau dihabiskan untuk apa? Ini waktu ini. Ya kita tinggal breakdown aja. Tahun 2026 dihabiskan apa saja? Tahun 2025 sebelumnya dihabiskan apa saja? Tahun 2024 sebelumnya dihabiskan apa saja? Sampai terus. Begitu juga di tahun ini, 2026 sampai Desember kita habiskan ngapain aja, apa saja. Tahun 2027 kalau kita panjang umur sama pertanyaannya. 2027 kita habiskan apa saja. Kalau jawaban ayah bunda pada saat Allah tanya di depannya ini, ya, maka ayah bunda menjawab,
kita menjalani ibadah. Dengan cara apa? Kita sholat tatkala datang waktunya sholat. Kita berpuasa tatkala datang waktunya berpuasa. Kita berzakat waktu datang perintah waktu berzakat. Dan mudah-mudahan kita semua naik haji, amin. Pada saat nanti kita mampu, kita naik haji. Ya, sahabat ihwafillah yang disayangi Allah. Kalau kita sudah berkata seperti itu, Masya Allah, tabarakallah, ya, insya Allah, Allah akan ridho kepada kita. Allah akan ridho mendengarnya, ridho melihat kita di hadapannya dengan tatapan rahmat. Ya. Apalagi ayah bunda yang bisa kita lakukan saat ini masih ada umur. Ya, untuk apa? Untuk di depan Allah ini kita aman. Nabi kita memberikan petunjuk. Ya, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, kata Nabi kita. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya dia akan datang di hari kiamat. Dia akan datang di padang mahsyar. Syafi'an lil ashabihi. Ya. Syafi'an lil ashabihi. Menolong mereka yang membacanya. Ini adalah basyiro, kabar gembira nih buat saudara-saudara saya, buat abang saya yang senantiasa tilawatil Quran. Di rumah, di jalan, mungkin di kereta sambil baca Quran di handphonenya. Mungkin di Transjakarta sambil baca Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Mulk. Mungkin habis sholat subuh, sempatkan baca Quran. Apa kata Nabi kita? Iqra'ul Qur'an, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya dia akan datang menjadi saksi. Dia akan menolong kalian. Ya, wasafi'an lil ashabihi, di hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi, kenapa kita membaca Al-Quran? Al-Quran itu menolong kita. Ya, karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah perkataan kalamnya Allah. Allah yang maha mendengar. Ya, tidak ada jarak untuk ridho kepada hamba-hambanya yang membaca kalamnya. Allah yang maha melihat. Tidak ada ya, jarak waktu untuk langsung dia ridho kepada hamba-hambanya yang membaca Al-Quranul Karim. Masya Allah. Karena apa ya? Karena kalamullah. Zalikal kitabul la raibin hudalil muttaqin. Dialah petunjuk untuk mereka yang beriman. Al-Qur'anul Karim. Makanya ayah bunda, ini bukan sembarang bacaan ayah bunda. Di dalam ini adalah kalamullah ayah bunda. Ini bukan dari bumi. Ini semua datangnya dari langit melalui malaikat Jibril. Inilah peninggalan Nabi kita ya bunda. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji, barang siapa yang sering membaca Al-Quran, maka di padang mahsyar Al-Quran itu akan datang menolongnya. Kurang lebih Al-Quran itu berkata, ya Allah, jangan kau siksa si fulan ini. Dia sudah membacaku setiap hari sebagai bukti keimanannya kepadamu. Ya Allah, jangan siksa si fulan ini, jangan masukkan si fulan ini ke dalam nerakamu, karena dia sudah membiasakan di pagi hari, dia membiasakan di petang hari, selalu bertasbih, mensucikan dan memujamu. Tuh. Ya, kita nggak bisa bayar pengacara di padang mahsyarnya Allah, tapi kita bisa membaca Al-Quran yang akan datang seperti pengacara-pengacara menolong kita. Pada saat apa? Mungkin ada dosa yang ketinggalan. Ini ada dosa ketinggalan, belum sempat kita minta ampun. Apa nih justifikasinya kata Allah? Biar dia selamat. Ini ada dosa. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yaf'al misqala dzarratin sarra yara. Sekecil apapun keburukan akan dibalas hari kiamat. Ya.
Apa ini justifikasinya kata Allah? Maka Al-Quran datang yang kita baca. Ya, inilah justifikasi kita, pembela kita. Walaupun kita ada dosa yang belum diampuni, sempat terbawa di padang mahsyar, Al-Quran membela kita agar Allah mengampuni dosa-dosa tersebut. Masya Allah. Ya, jadi ayah bunda ikhwafillah, kalau kita melihat dalam konteks tersebut, Ar-Rahman yang kita baca, misalkan ya, kita baca di rumah kita yang harganya katakanlah berapa? 1 miliar. Surat Ar-Rahman yang hanya 10 menit, paling lama 15 menit. Yang kita baca di rumah yang harganya 1 miliar, Ar-Rahman tersebut lebih berharga dari rumah kita yang 1 miliar. Ya. Kalau seandainya kita baca surat Yasin kita, sambil kita naik mobil, di Fortuner kita yang harganya 500 juta, kita sambil baca Yasin, di audio kita setel surat Yasin, kita baca mengikuti surat Yasin tersebut, yakinlah surat Yasin yang kita baca saat itu lebih berharga dari mobil yang kita naiki yang harganya 1,5 miliar. Begitu juga saudara-saudaraku, pada saat kita di Transjakarta, kita mau berangkat kerja, di kantor kita digaji. Yakinilah surat Al-Waqiah, surat Al-Mulk yang kita baca menuju kantor itu lebih mulia, lebih berharga dari gaji kita di kantor kita saat ini. Bukan saat ini ayah bunda. Kapan? Pada saat kita di padang mahsyar. Masya Allah. Satu antara kakak beradik perempuan dan laki-laki itu maksudnya, ini maksudnya apa nih abang? Saya coba lihat deh. Aduh. Kalau ada pertanyaan, kalau keskip mohon maaf ya. Silakan kalau ada pertanyaan, sahabat. Nah, jadi kembali lagi, kira-kira kalau saudara-saudara kita ya, meninggalkan ibadah, ya, saudara-saudara kita meninggalkan sholat, ya, saudara-saudara kita nikmat bermaksiat, sering ke diskotik, sering ke klub malam, sering berzina, sering minum minuman keras, narkoba. Kira-kira sahabat, di padang mahsyar belum ketemu Allah, mungkin masih antri dipanggil, nengok Allah pun nggak berani, ya, nggak berani nengok Allah. Ya, kenapa? Dalam keadaan diliputi ketakutan yang luar biasa. Nah, setelah ya kita dipanggil, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah seperti doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, dibantu ya tap-tap layar ya bunda. Dibantu diposting ulang, dibantu tap-tap layarnya. Ya, saya sering diomelin ini sama AI-nya TikTok. Katanya yang nonton robot katanya, ya nggak ada aktivitas saat live. Wah, dibantu ya ayah bunda di tap-tap layarnya supaya apa? Supaya ada aktivitas yang TikTok lihat kita ini ditonton oleh yang bukan AI gitu. Nah, ayah bunda, kita lanjutkan. Ya. Ustadz, saya tanya. Silakan sahabatku, orang tuaku, abangku apa tetehku nih. Bang Nyondon Dega, apa Mbak Nyondon? Ya, yang belum follow channel dakwah Ras Dakwah Official, dibantu follow. Yang belum follow ya, yang sudah bergabung dibantu tap-tap layarnya, diposting ulang ya sahabat. Agar apa? Agar ya live kita aktif di mata AI TikTok. Wah, ini sambil mengapa sebagian ulama menolak sebagian jenis
mafhum mukhafadah dan usul fikih. Ya. Jadi sahabat saya, apapun yang berhubungan dengan fikih disebut dengan ikhtilaf. Kita punya 4 mazhab saat ini. Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Dari 4 mazhab ini lahir fikih yang berbeda-beda. Oleh karena itu kalau ada perbedaan seputar fikih, seperti seputar riba, seputar muamalah, ya, itu kita menyebutnya sebagai ikhtilaf. Sepanjang urusan akidah, urusan tauhid, itu tidak boleh ada perbedaan, sahabat. Ya, jadi kalau saya menyarankan kita semua yang hidup di tengah keragaman, ya kita bismillah saja meyakini apa yang saat ini kita ikuti. Ya saat ini kita mengikuti kebanyakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ya. Atau ada saudara-saudara kita yang lain, ya kita berpikir positif saja. Ini sebagai kekayaan, keberagaman. Sepanjang tauhid, ya, tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kokoh, insya Allah kita tidak akan, ya, terjebak dalam perbedaan yang ada, sahabat. Mungkin itu ya sahabat saya ya. Ya kita lanjutkan ya. Jadi setelah ya semuanya selesai mendapatkan pengadilan atau selesai di sidang. Nah ini sebelum saya ke situ, sahabat jangan lupa istri kita pun akan berhadapan dengan Allah tanpa kita suaminya ya Bapak mendampinginya. Kalau ayah bunda saat ini punya anak, coba lihat anak-anak ayah bunda. Dia akan ada di hadapan Allah untuk ditanya mengenai umur, masa muda. Ya. Nah, kita lanjutkan di situ ya. Tadi kita belum selesai ya. Umur, masa muda untuk apa? Yang ketiga, ilmunya. Ya. Dan yang keempat, hartanya. Dari mana dan untuk apa? Sebelum saya bahas sedikit mengenai yang tadi, ini saya mengingatkan saja. Mengingatkan diri saya sendiri. Kita punya anak ayah bunda, anak kita akan di hadapan Allah di padang mahsyar. Concern mempersiapkan juga bagaimana agar anak kita ini bisa selamat ketika berhadapan sama Allah di sidang. Jangan hanya berpikir bagaimana anak kita sekolah yang tinggi, agar nanti pekerjaannya layak, agar nanti bisa punya income yang tinggi. Ya, ayah bunda, jangan hanya berpikir seperti itu. Itu adalah pemikiran barat yang hanya memikirkan tentang dunia. Pemikiran orang-orang kafir yang hanya memikirkan tentang dunia. Kita orang-orang yang beriman, ya. Yu'minu billah wal yaumil akhir. Kita beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kita prepare juga anak kita untuk selamat saat di sidang Allah. Kita persiapkan anak kita agar selamat pada saat di hadapan Allah. Dengan cara apa? Peringati anak kita kalau belum sholat. Doakan kepada Allah agar anak kita menjadi anak yang soleh. Minta ampun atas dosa-dosa anak-anak kita. Ya, insya Allah ayah bunda, kita juga menjadi orang tua yang juga memperhatikan nasib anak-anak kita di padang mahsyar. Tidak hanya nasibnya saat ini saja. Begitu ya ayah bunda ya. Nah kemudian yang ketiga, ya, pertanyaan mengenai ilmu. Ilmunya diamalkan untuk apa? Nah ayah bunda, kalau kita sudah tahu Al-Quranul Karim, Ustadz, mengapa para ahli nahwu melarang sebagian isi menerima tahwin dan kasroh? Bisa dijelaskan? Ya, ini mohon maaf ya, sahabat saya. Ya, insya Allah nanti saya akan coba cari tahu. Karena subhanaka ilmalana la ilam tana innaka antal alimul hakim. Ya, saya terus terang belum bisa menjawab pertanyaan itu karena kita hanya tahu dari sebatas apa yang Allah ingin kita tahu. Tapi insya Allah Bang Nondon Dega, walau saya saja, nanti saya jawab, saya buka kitab dulu ya.
Karena kalau udah jawaban fikih begini, saya jawabnya pakai kitab dulu nih ya. Tapi alhamdulillah untuk pertanyaannya, insya Allah nanti saya akan bantu jawab. Ya. Dibantu follow saja ya, Bang Nyondon Dega. Nanti insya Allah saya japri jawabannya ya. Saya izin lanjutkan dulu ya. Nah, jadi sahabat yang disayangi Allah, kalau kita sudah tahu Al-Quranul Karim, itu akan menolong kita di hari akhirat, akan ditanya kenapa kita tidak baca Quran. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya sudah berkata, Iqra'ul Quran, fa innahu yati yaumal qiyamah, ya. Safian lil ashabih. Bacalah Quran, dia akan datang di hari kiamat. Safianil ashabih, dia akan datang menolong para pembacanya. Tapi kita tidak juga membacanya, maka di hadapan Allah kita akan ditanya, wahai fulan, bukankah engkau sudah tahu Al-Quran itu akan menolongmu hari ini, akan membantumu hari ini, lalu mengapa kau tidak membacanya selama kau hidup? Itulah maksud dari ilmumu diamalkan untuk apa? Ya. Selamat bergabung sahabat saya Bang Andri, ya, Bang Andri Kimos, panjang umur sahabat saya ya. Sahabat saya sekolah ini. Insya Allah, Allah selalu berkahi kehidupannya. Waalaikumsalam. Ustadz, ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ya, sahabat. Alhamdulillah, Bang Kimos sambil santai saja ya. Kita lanjutkan ya, Bang Kimos pengajiannya. Ya, semoga bermanfaat. Nah, jadi sekali lagi saudara-saudara saya yang disayangi Allah, ilmu digunakan untuk apa? Termasuk orang yang tahu ya tentang bagaimana ilmu keuangan. Oh, dia pergunakan ilmu keuangannya untuk korupsi. Ini juga ditanya. Dia tahu bagaimana ilmu perbankan. Ilmu perbankannya dia pergunakan untuk korupsi. Dia tahu ilmu administrasi negara. Dia pergunakan ilmu administrasi negaranya untuk korupsi. Nah ini, koruptor-koruptor kita, itu pasti semuanya punya ilmu. Dan dia korupsi dengan ilmunya. Ini pun bermasalah. Pada saat Allah tanya, ilmumu digunakan untuk apa, kata Allah? Maka dia tidak lolos sebelum dia bertobat. Artinya apa? Dia akan dilempar ke dalam api jahannam. Panuzulun min hamim, wa tasliyatu jahim. Api yang membakar tubuhnya, ya. Api yang membakar kulitnya, api yang membakar tulangnya, dihidupkan lagi sama Allah. Seperti itu terus. Ya. Makanya dalam surat yang ada dalam Al-Quranul Karim, sahabat-sahabat saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mewanti-wanti kita tentang hal ini. Apa kata Allah? Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang keadaan saudara-saudara kita di dalam surat Hud ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, fa ammal ladzina syaku fa inna lahum fiha zafiru wa syahikun. Fa ammal ladzina syaku fa inna lahum fiha zafiru wa syakihun. Yang artinya adapun orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang berdosa dan tidak sempat bertobat. Ya. Maka tempatnya di nerakanya Allah, finari lahum fiha zafirun wa syahikun. Di sana mereka tidak akan dikeluarkan. Ya. Di sana mereka mengeluarkan napas sambil merintih kesakitan. Wa syahikun itu artinya merintih. Nauzubillah summa nauzubillah. Kenapa mereka merintih? Ya karena ada rasa sakit yang mereka terima. Sebagaimana kita merintih pada saat kita sakit, kepanasan, demam, kita merintih. Apalagi lebih dari itu, mereka merintih. Sahabat ras dakwah yang disayangi Allah. Inilah orang yang karena ilmunya dia berdosa, yang karena ilmunya dia bermaksiat, dia tidak sempat bertobat kepada Allah. Wasahikun, mereka merintih. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Apalagi ya, yang menanti mereka, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya,
Mengapa sepanjang tahun 2026 kamu tidak ada sholatnya? Mengapa di tahun 2027 kamu tidak ada sholat sama sekali? Mengapa di tahun 2028 kamu tidak ada sholat sama sekali? Allah tanya, kenapa kita meninggalkan sholat? Kalau kita belum sempat bertobat, keburu meninggal dunia, apa kata Allah? Ni waraihi jahannam wa suqami ma'an sadid. Surat Ibrahim ayat 16. Di hadapan itu ada neraka jahanam, ada api yang menyala-nyala. Dia akan diberikan minuman, ya, insadid, dengan air nanah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi perkara ibadah, sahabatku, ini perkara menyelamatkan kita dari meminum air nanah. Perkara menyembah Allah, sahabatku, ini perkara melindungi kita dari terbakar api jahanam. Bukan hanya perkara kita dapat surga dengan istananya yang megah. Bukan perkara kita hanya makan buah-buahan di surga, memetik apapun yang kita mau, makan apa yang kita inginkan. Bukan hanya perkara senang-senang di surganya Allah. Bukan hanya perkara bahagia mewah di surganya Allah. Sholat perkara menyelamatkan kita agar tangan kita tidak tergulung api, badan kita tidak tersiram air yang mendidih, mata kita tidak ditusuk oleh malaikat di jahanam. Artinya adalah ibadah tidak hanya membawa kita ke surga, tapi menyelamatkan kita dari hal-hal yang mengerikan. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan aku di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan untuk aku di akhirat. Apa kebaikan di akhirat? Selamat di padang mahsyar, diberikan makanan, diberikan minuman, diberikan pakaian. Selamat di padang mahsyar, selamat di hadapan Allah, dihisab dengan cepat. Ya. Wa fil akhirati hasanah. Diselamatkan Allah melewati jembatan Sirat, wa qina azabannar, dan diselamatkan Allah, wa qina azabannar. Ini kan doa yang sahabat baca setiap hari. Habis sholat, ayah bunda baca doa ini kan? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, di dunia saat ini ya, kebaikan-kebaikan, anak yang soleh, hidup yang bahagia, rezeki yang cukup, ya. Tapi ada yang kedua, wa fil akhirati hasanah, kebaikan-kebaikan di akhirat ya Allah. Wa qina azabannar, dan selamatkan kami dari neraka-Mu ya Allah. Selamatkan lidah kami tidak mencicipi air nanah-Mu ya Allah. Selamatkan lidah kami tidak meminum air aspal-Mu ya Allah. Selamatkan kulit kami tidak digulung api neraka ya Allah. Wa qina azabannar, selamatkan dari hukuman-hukuman-Mu ya Allah. Inilah doa kita yang kita baca setiap hari selepas kita sholat, ayah bunda. Ya. Dan insya Allah dengan kita sholat, kita membaca doa ini, apa yang terjadi? Insya Allah kejadian. Kita diselamatkan Allah dari api jahanam, diselamatkan Allah di padang mahsyar, dan kita berkumpul dengan istri dan anak-anak kita selama-lamanya di jannah. Fauzan azim. Amin. Ya, bantu follow ya sahabat Ras Dakwah yang belum follow. Di YT juga saya ada Ras Dakwah Official. Dibantu juga subscribe-nya di YT saya ya sahabat. Agar semakin banyak saudara-saudara kita yang bisa bergabung bersama kita sebagai pendukung dakwah. Saya doakan semua saudara-saudara, sahabat-sahabat Ras Dakwah yang sudah follow, yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah nonton, walaupun tidak like tapi nonton, walaupun nonton cuma sedetik, 2 detik, semenit, 2 menit, saya doakan semuanya, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Allah berkahi hidupnya, Allah berkahi rezekinya. Kalau ada sahabat-sahabat saya, sahabat Ras Dakwah masih punya hutang, saya doakan semoga Allah yang Maha Kaya melunasi hutang-hutangnya semua. Kalau sahabat-sahabat Ras Dakwah ada yang belum punya rumah,
Saya doakan semua pada punya rumah. Allah Maha Kaya, Al-Wahhab, Al-Ghani. Ya, Allah menciptakan gunung, mudah buat kita menciptakan untuk kita rumah kita. Insya Allah. Nah, apalagi sahabat, inilah kurang lebih yang bisa saya sampaikan kepada sahabat Ras Dakwah semua. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam 2 jam tadi mengenai padang mahsyar ini bisa menjadi booster ibadah. Begitu ya sahabat saya semua ya. Bang Budi, Mbak Selin, ya Mbak Suryani, Bang Kimo, semua yang sudah bergabung. Yang tadi sudah bergabung, ya mungkin ada acara lagi. Ya, saya ingatkan lagi. Ya, bahwa sehiruk pikuk apapun kita di dunia saat ini, kita sudah dikasih undangan sama Allah untuk menjadi peserta padang mahsyarnya Allah. Ya, kita akan hadir di sana, jangan tangan kosong. Kita berjanji sama diri kita. Kita hadir di padang mahsyarnya Allah, kita bawa ibadah kita ke masjidnya Allah. Jangan tangan kosong. Kita ke padang mahsyarnya Allah, kita bawa Al-Quran yang kita baca setiap hari. Ya. Kata Allah melalui nabinya dalam hadis jelas, ya, wasapian fi ashabi, akan ditolong oleh Al-Quran di padang mahsyar. Kita baca. Jangan tangan kosong sahabat. Jangan bunuh diri sahabat. Datang ke padang mahsyar, kita bawa tilawah-tilawah Quran. Kita bawa sedekah-sedekah kita yang kita tidak perlu umbar-umbar. Cukup Allah yang Maha Suci yang tahu agar apa? Agar dia merasa kita muliakan. Cukup Allah yang Maha Kaya yang tahu yang akan memberikan ganjaran kebaikan-kebaikan kita. Jangan datang ke padang mahsyar tangan kosong. Itu namanya bunuh diri sahabat. Bunuh diri, kita datang untuk mencemplungkan diri kita ke api jahanam. Bunuh diri, kita datang untuk meminum keringat kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi Pak Ustadz? Prepare, well prepare. Waduh. Persiapan terbaik kita ke padang mahsyarnya Allah. Apalagi Pak Ustadz? Kita punya 24 jam untuk berzikrullah. Sahabat di Transjakarta, di kereta, di motor, di mobil, pergi kerja, pergi berdagang. Jangan lupa, jangan lidah ini diam. Terus kita beristighfar di jalan. Sambil bawa motor ya, ngeong. Kita sambil bawa motor. Sambil lidah kita beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sambil kita di kereta desek-desekan nih. Di kereta desek-desekan hari Senin. Ya kita tenang aja. Berselawatan kita, Allahumma sholli ala Muhammad, sambil menikmati desek-desekan di dalam kereta. Masya Allah. Ya. Di Transjakarta kita tilawah Quran. Ya, 2 jam perjalanan di Transjakarta atau 1 jam. Kelar Yasin, kelar Ar-Rahman, kelar Al-Waqi'ah, kelar Al-Mulk. Kita lanjutkan lagi dari Al-Baqarah, kita lanjutkan lagi, kita hatamin Al-Quran kita sepanjang kita pernah naik Transjakarta 2 bulan, 3 bulan hatam. Masya Allah. Jangan tangan kosong, sahabat. Bunuh diri. Besok kita mau datang ke padang mahsyar, nggak ada persiapan, itu namanya bunuh diri. Ya, apalagi Pak Ustadz setelah kita berzikrullah, bersedekah, dan lain-lain, persiapan-persiapan yang paling tinggi, yang terbaik, kita juga siapin. Kita bangun tahajud. Ya. Jangan bangun tahajud cuma minta dunia. Nggak salah. Tapi nggak cukup. Bangun tahajud minta dunia nggak salah, tapi nggak cukup. Kita minta di saat kita diijabah doanya sama Allah. Jam 3 pagi, ya, kita bangun. Ya Allah, lancarkan usaha saya yang bekerja, lancarkan pekerjaan saya yang berdagang, lancarkan dagangan saya, bahagiakan keluarga saya, ampuni dosa-dosa kami, orang tua kami. Jangan lupa, selipin satu doa. Ya Allah, aku akan ke padang mahsyar-Mu. Ya. Kenali aku ya Allah, aku akan ke padang mahsyar-Mu. Berilah aku pakaian ya Allah, berikanlah aku minuman di sana ya Allah, berikan aku makanan ya Allah. Jangan siksa aku di padang mahsyar-Mu ya Allah, jangan biarkan aku menunggu lama, menunggu Engkau panggil ya Allah. Cepat berikan keputusan ya Allah, untuk masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya. Kita berdoa kepada Allah, mumpung kita masih ada umur.
Kita masih hidup, kita berdoa kepada Allah. Selamat di padang mahsyar. Tahajud, kita sholat subuh, kita berdoa lagi di masjid dengan doa yang sama. Jadi pada saat kita sudah masuk ya hari kiamat, Jabotabek hancur, Gunung Salak hancur, Gunung Merapi hancur, Gunung Rinjani hancur, semua hancur. Rata, semua hancur. Pantai Ancol naik ya, ke Jakarta, tenggelam Jakarta. Kiamat datang, kita masuk ke padang mahsyar, insya Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Kalau kita sudah menyiapkan diri sebaik-baiknya dengan ibadah-ibadah kita, zikir-zikir kita, bacaan-bacaan Quran kita, Pak Izza azamta patawakal Allah. Kita serahin deh sama Allah. Kita tawakal deh sama Allah Malik Yaumiddin yang menguasai hari tersebut. Ya. Insya Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal ibadah. Bandingkan sahabat dengan saudara kita yang datang ke padang mahsyar terkaget-kaget. Di mana ini? Apa ini? Dia niat sebelumnya di Jakarta dia jarang dan mungkin nggak pernah sholat. Dia ingat di Bekasi dia jarang sholat, nggak pernah ke masjid. Dia ingat ke Depok dia jarang beristighfar. Dia ingat ke Bogor dia tinggal. Tidak ada baca Quran sama sekali. Dia menjadi hamba yang terkaget-kaget. Terpana, diliputi, disergap ketakutan yang luar biasa, bukan sembarang keputusan. Keputusan yang sangat-sangat ya, kritis. Antara masuk ke dalam surganya Allah memiliki istana yang megah, atau dilempar ke dalam api neraka jahanam, tergulung api dengan miliaran manusia, bergabung dengan Fir'aun, bergabung dengan Raja Namrud, bergabung dengan orang-orang yang zalim, pembegal, pencuri, koruptor, maling, pencopet. Jangan mau berkumpul sama mereka, sahabat. Kita berkumpul dengan ulama, berkumpul dengan pejuang, berkumpul dengan sahabat, dan akhirnya kita mohon berkumpul dengan baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang makam harumnya ada di Madinah, yang kita berdoa semoga kita bisa berkunjung ke makam Nabi kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang salah datangnya dari saya, ya, yang salah datangnya. Terima kasih Bang orang tua saya Pak Dodol ya, jazakallah khairan juga ya. Kita tutup dengan doa tafarakul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah wa inayah wa afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dalam pengajian-pengajian selanjutnya. Kita akan kaji dengan kajian-kajian yang berbeda, dengan judul yang berbeda, dengan satu tujuan kita mengharapkan ridha Allah. Semoga pengajian ini Allah jadikan sebagai amal ibadah, setiap detiknya Allah jadikan sebagai ampunan, setiap detiknya Allah jadikan sebagai rahmat, setiap detiknya Allah jadikan sebagai pengabul doa kita, setiap detiknya Allah ridhoi. Amin. Allah menjadi penonton dalam live kita saat ini juga, sahabatku. Insya Allah Allah ridho. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih semua.